Sekarang kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi dan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama, apa itu distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk menggambarkan data kuantitatif. Dia terdiri dari dua kata, yaitu kata distribusi dan kata frekuensi. Distribusi ini merujuk kepada sebaran, kemudian frekuensi merujuk kepada seberapa sering suatu nilai muncul. Jadi kalau kita gabungkan kedua kata itu, distribusi frekuensi artinya adalah gambaran seberapa sering kemunculan suatu nilai yang dimulai dari nilai terendahnya sampai nilai tertingginya. Nah, apa tujuan dari membuat tabel distribusi frekuensi? Supaya kita bisa melihat sebaran data dengan lebih mudah. Distribusi frekuensi itu sendiri dapat divisualisasikan lebih lanjut dalam berbagai bentuk seperti histogram, poligon, diagram stem leaf, dan ogive. Tetapi sebelum divisualisasikan secara grafik, kita perlu tahu dulu bagaimana merepresentasikannya dalam wujud tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh data mentah yang dikumpulkan dari mahasiswa mata kuliah Statistika 1. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya kurang bagus, tetapi tampilannya sangat acak. Kalau kita lihat data acak seperti ini, apa kita bisa menyimpulkan sesuatu? Agak sulit ya, karena kita agak bingung ini sebarannya seperti apa. Nah, kalau sudah ditransformasi menjadi tabel distribusi frekuensi, apakah teman-teman bisa lihat? Oke, kira-kira rata-rata pada di mana ya? Kemudian seperti apa nilai tertinggi dan nilai terendahnya? Kebaca kan ya, kalau di sini kita lihat rata-rata teman-teman mendapatkan nilai antara 40 sampai 70. Kemudian ada beberapa yang sangat rendah dan ada beberapa yang bagus. Jadi, begitulah kalau dengan tabel distribusi frekuensi, kita bisa langsung mendapatkan insight atau kesimpulan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya terdiri dari 6 langkah. Pertama adalah mengurutkan data, kemudian menentukan banyak kelas, menentukan interval kelas, menentukan batas kelas, jadi batas bawah dan batas atas, kemudian menghitung frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Ini mari kita praktikkan satu persatu. Pertama adalah mengurutkan data. Jadi misalkan teman-teman punya data seperti ini, yang pertama harus dilakukan adalah mengurutkan data sehingga ketahuan nilai terendahnya berapa dan nilai tertingginya berapa. Jadi misalkan tadi dari data yang acak di sini kita pindahkan ke Excel. Nah, misalkan kita sudah punya datanya di sini, kemudian kita kasih label nilai. Ini tinggal masuk ke data, sort, kemudian sort by nilai, oke. Nah, ini kan dia ada teks sama ada angka, jadi kita pilih yang angka aja. Nah, jadi kelihatan ini nilai terkecil yaitu 24 dan nilai tertinggi yaitu 88. Jadi ini kalau sudah diurutkan. Kemudian tahap yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Nah, untuk banyak kelas ada yang menggunakan kriterium Sturges. Nah, ini rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Kalau kita masukin N-nya kan ada 50 data point. Kemudian kita langsung masukkan angkanya, keluar. Hasilnya adalah 6,6 yang kalau dibulatkan menjadi 7. Jadi kita bisa pilih, oke berarti ada 7 kelas atau 7 interval. Secara umum, biasanya ketika membuat tabel distribusi frekuensi, banyaknya kelas antara 5 sampai 15 supaya tidak terlalu sedikit tetapi tidak terlalu banyak juga. Nah, ini ada juga cara lain untuk menentukan banyak kelas. Formulanya lebih simpel yaitu 2 pangkat K sama dengan N. Jadi kalau N-nya 50, 2 pangkat berapa yang mendekati 50? Jawabannya 2 pangkat 6. Jadi sebenarnya agak mirip sih dengan yang tadi, cuma antara mendapatkan hasil 6 atau mendapatkan hasil 7. Setelah kita tahu kelasnya akan ada 7, sekarang kita harus menentukan interval kelasnya. Interval kelas dihitung dari rentang atau range dibagi dengan jumlah kelas. Jadi misalkan tadi kita sudah tahu nilai maksimumnya 88, kemudian nilai minimum 24, berarti tinggal 88 minus 24 dibagi 7. Hasilnya 9,14. Supaya sederhana, kita gunakan saja interval yang lebih intuitif. Jadi satuannya 10. Nah, di sini saya sudah bikin karena paling rendah 24, ya berarti saya pakai aja 20 sampai 29. Kemudian 30
sampai 39 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir 80 sampai 89. Nah, untuk ini teman-teman bisa gunakan yang lain, misalkan lebih precise ya, jadi 24 kemudian ditambah 9 berarti jadi 33. Kemudian nanti 34 sampai 43. Tapi jadinya kurang intuitif dalam ngebagi kelasnya. Nah, sekarang setelah sudah punya interval kelas, kita harus menentukan batas dan tepi kelas. Kalau batas itu nilai minimal. Jadi kalau 20 sampai 29, batas bawahnya adalah 20 dan batas atasnya adalah 29. Tetapi kalau tepi bawah itu adalah batas yang menjembatani antara kelas 1 dengan kelas berikutnya. Jadi misalkan ya, tepi bawah untuk kelas 2 ini adalah 29 ditambah 30 bagi 2. Jadi jawabannya 29 setengah. Kemudian tepi atasnya berarti jembatan antara ini dengan kelas berikutnya. Berarti tepi atasnya adalah 39 setengah. Untuk kelas 1, tepi bawahnya adalah dikurangin aja setengah, 19 setengah, dan tepi atasnya ditambah aja setengah. Karena ini selisihnya kan 1 ke kelas berikutnya. Jadi 29 setengah. Bagaimana dengan nilai tengah? Nah, namanya nilai tengah berarti ambil aja pertengahan antara batas bawah dengan batas atas. Jadi 20 tambah 29 dibagi 2, 24 setengah. Nah, terakhir untuk mengisi tabelnya kita perlu menghitung frekuensi relatif kelas. Frekuensi relatif ini adalah proporsi dari total jumlah frekuensi di dalam kelas interval. Jadi rumusnya seperti ini. Intinya adalah frekuensi kelas itu dibagi total jumlah frekuensi. Misal, untuk kelas yang ketujuh. Kelas yang ketujuh adalah angka 80 sampai 89. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4. Jadi relatif kelasnya frekuensinya adalah 4 dibagi total jumlah data point. 4/50 sama dengan 8%. Nah, untuk kelas yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kemudian kita tinggal gambarkan saja tabelnya seperti ini. Jadi nih, misalkan saya udah punya kelas 1 sampai 7, ini intervalnya, kemudian ini tepi bawah dan tepi atasnya, kemudian ini tinggal dimasukkan angkanya. Jadi kalau frekuensi, misalkan nih 20 sampai 29, saya punya 3. 30 sampai 39, saya punya 6. 40 sampai 49, saya punya banyak. Jadi semuanya tinggal dimasukin ke sini. Dan nilai relatifnya totalnya akan menjadi 100%. Jadi ini 3/50, 6/50, 9/50, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi kumulatif. Namanya juga kumulatif berarti hanya menjumlah dan menjumlah. Misalkan untuk kelas 1 kumulatifnya ya berarti cuma 1 dari yang frekuensi 3. Kalau yang kelas 2 berarti kumulatif 2 dan 1. Berarti 6 ditambah 3 menjadi 9. Kemudian kalau kumulatif ke kelas yang ketiga berarti semua nih sampai ke belakang. Berarti 9 tambah 6 tambah 3, 18. Sampai di total kumulatif di kelas ke-7 adalah keseluruhan data tersebut, 50. Terima kasih dan sampai jumpa.